Salam budaya dari Kultur ID. Di sini kita bakal sama-sama menggali cerita tentang adat, kuliner, dan ragam budaya Indonesia yang begitu kaya. Yuk kita lestarikan bersama lewat cerita sederhana yang penuh makna. Pernahkah kamu mendengar ada sebuah ritual kuno di Indonesia yang katanya bisa menipu kematian? Sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun, dilakukan diam-diam saat malam bulan purnama, dan dipercaya bisa membuat roh kematian lupa pada nama seseorang. Tak banyak yang berani membicarakannya, karena katanya hanya dengan menyebut namanya saja bisa mengundang perhatian sang kala, penjaga batas antara hidup dan mati. Namun, bagi sebagian orang, ritual ini satu-satunya cara untuk menunda takdir kematian itu sendiri. Di Indonesia ada sebuah tradisi kuno yang membuat banyak orang tercengang. Sebuah ritual yang konon bisa menolak kematian. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan tradisi ini dimulai. Tapi masyarakat setempat percaya selama ritual ini terus dilakukan, roh-roh kematian tidak akan berani mendekat. Tradisi ini dikenal dengan berbagai nama di setiap daerah. Namun, di beberapa wilayah Jawa dan Sulawesi, ritual ini sering disebut ruwatan Sukerta. Upacara penyucian diri untuk membuang sial dan menolak bala. Menurut kepercayaan lama, manusia yang lahir dengan Sukerta atau tanda nasib buruk akan lebih cepat menemui ajal jika tidak diruat. Karena itu, ruwatan dipercaya bisa menunda bahkan menolak datangnya kematian. Dalam pelaksanaannya, ruwatan tidak sembarangan. Orang yang akan diruat harus menjalani serangkaian pantangan seperti berpuasa, tidak keluar rumah selama beberapa hari, dan mandi kembang 7 rupa di bawah sinar bulan purnama. Lalu pada malam puncak, seorang dalang atau sesepuh akan membacakan kisah wayang purba Murwakala. Kisah yang menceritakan tentang Batara Kala, dewa pemakan manusia, penjaga waktu, dan simbol kematian itu sendiri. Dengan membaca lakon ini, dipercaya Batara Kala akan luluh dan melepaskan takdir buruk yang sudah ditetapkan. Masyarakat percaya orang yang sudah diruat akan mendapat perlindungan gaib. Konon, ada cerita tentang seorang petani yang pernah disambar petir, tapi selamat tanpa luka sedikit pun, karena telah menjalani ruwatan seminggu sebelumnya. Ada pula kisah seorang kakek yang tetap sehat di usia yang lebih dari 100 tahun. Katanya, ia rutin mengikuti ritual ruwatan setiap tahun di bulan Suro. Tapi yang paling menarik, tradisi ini tak hanya ada di Jawa. Di Sulawesi ada tradisi serupa yang disebut Mak Nini dari suku Toraja. Ritual mengganti pakaian jenazah leluhur. Meski terdengar menyeramkan, tradisi ini justru dilakukan untuk menjaga hubungan spiritual antara yang hidup dan yang mati. Masyarakat Toraja percaya selama jasad leluhur dirawat dan dihormati, roh kematian tidak akan menjemput keluarga yang masih hidup. Dalam kepercayaan mereka, kematian bukanlah akhir, melainkan hanya perjalanan menuju dunia lain. Secara ilmiah, memang tidak ada bukti bahwa tradisi ini bisa benar-benar menolak kematian. Namun, secara spiritual dan sosial, ritual ini memberi ketenangan batin bagi mereka yang menjalaninya. Sebuah bentuk perdamaian antara manusia dan takdir. Karena bagi masyarakat Nusantara, kematian bukan sesuatu yang ditakuti, tapi sesuatu yang bisa dinegosiasikan lewat doa, adat, dan penghormatan. Tradisi seperti ini menunjukkan betapa kayanya budaya Indonesia. Di balik setiap ritual yang terdengar mistis, selalu tersimpan makna mendalam tentang kehidupan, ketenangan, dan keberanian menghadapi takdir. Mungkin menolak kematian bukan berarti hidup selamanya, tapi menjaga semangat agar tetap menyala
bahkan di hadapan maut sekalipun. Semoga dari cerita ini bikin kalian semua makin cinta dan bangga dengan budaya, adat, dan kuliner Indonesia yang beraneka ragam. Terima kasih untuk sudah menonton dan jangan sampai lupa untuk terus dukung Culture ID dengan like dan subscribe. Indonesia, negara penuh cinta di setiap cerita. Tetap lestarikan budaya Nusantara demi anak cucu kita. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya dan sampai jumpa.